Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi HIV atau AIDS. Kemudian definisi, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah penyebab utama dari AIDS. Ketika seseorang memiliki HIV, maka akan mengalami infeksi yang merusak sistem kekebalan tubuh dari waktu ke waktu sehingga dapat menyebabkan AIDS. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Kondisi ini merupakan tahap akhir dari infeksi sistem kekebalan tubuh rusak dan terlalu lemah untuk melawan infeksi biasa. Kemudian epidemiologi. Jadi kita bisa lihat dari kasus di sini, kasus AIDS yang hidup meninggal per provinsi Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2010. Yang paling tinggi di sini adalah DKI Jakarta. Lanjut etiologi atau sebab terjadinya suatu penyakit. Jadi ketika benda asing atau patogen seperti bakteri dan virus masuk ke tubuh dapat menyebabkan infeksi. Kemudian HIV menular dari satu orang ke orang melalui cairan tubuh. HIV dapat masuk ke tubuh selama hubungan seks tanpa kondom sambil berbagi jarum suntik atau penggunaan jarum suntik secara bergantian. Kemudian narkoba saat lahir, saat menyusui dari ibu atau terkontaminasi darah atau produk darah. Kemudian ada dua tipe HIV, yang pertama adalah HIV 1 dan HIV 2. Kemudian pemeriksaan, jadi untuk pemeriksaannya bisa dideteksi dengan metode ELISA, kemudian viral load dan jumlah sel CD4. Kemudian metode penyebarannya itu bisa melalui seksual, parenteral, dan perinatal. Selanjutnya kita bisa lihat dari patogenesis atau siklus hidup HIV atau perjalanan terjadinya suatu penyakit. Jadi di sini kita bisa lihat HIV atau retrovirus obligat intraseluler dengan replikasi sepenuhnya di dalam sel host atau sel inang. Jadi di dalam siklus hidup HIV terdiri dari namanya pengikatan dari fusi atau binding and fusion, kemudian reverse transcription, kemudian integrasi, kemudian transkripsi penggabungan atau assembly, kemudian penonjolan budding. Di sini virus mengikat CD4 dan satu dari dua koreseptor CCR5 and CXCR4. Virus melebur dengan sel reseptor CD4. Kemudian reverse transcription, di sini ssRNA diubah menjadi dsRNA oleh enzim reverse transkriptase. Kemudian integrasi DNA virus bergabung dengan DNA sel oleh enzim integrase. Itu kan protein rantai panjang, dan assembly itu pembentukan rantai protein virus. Terakhir ada budding atau virus imatur mendorong keluar mengambil sel membran. Atau treatment yang bisa diberikan itu yaitu obat yang disebut antiretroviral dapat mengurangi jumlah HIV dalam tubuh. Satu kelas pengobatan antiretroviral yang disebut entry atau fusion inhibitor ini mengganggu proses infeksi HIV dengan mencegah virus menempel pada sel tubuh. Kelas-kelas lain dari obat antiretroviral termasuk inhibitor transkriptase terbalik, inhibitor protease, dan inhibitor integrase. Obat ini mencegah perakitan dan penyebaran virus baru. Pun terapi pada ibu hamil, di sini kita bisa lihat dari situasi klinis. ODHA dengan indikasi terapi ARV dan kemungkinan hamil atau sedang hamil. Itu direkomendasikan pengobatan AZT tambah 3TC tambah NVP atau TDF tambah 3TC atau FTC tambah NVP. Jadi hindari EFV pada trimester pertama. Kemudian kedua, ODH sedang menggunakan terapi ARV dan kemudian hamil. Itu rekomendasinya adalah lanjutkan paduan atau ganti NVP dengan golongan PI jika sedang menggunakan EFV pada trimester pertama. Kemudian ketiga, ODH hamil dengan jumlah CD4 itu lebih dari 350 atau dalam stadium klinis. Itu pengobatannya adalah ARV mulai dari minggu ke-14 kehamilan. Kemudian ODH hamil dengan jumlah CD4 kurang lebih dari 350 atau dalam stadium klinis 2, 3, atau 4, itu pengobatannya segera mulai terapi ARV. Kemudian ODH hamil dengan tuberkulosis aktif, jika pasien ini ada tuberkulosis, itu rekomendasinya adalah meminum obat yang sesuai tetap diberikan. Kemudian selanjutnya, ibu hamil dalam masa persalinan dan tidak diketahui status HIV, itu tawarkan tes dalam masa persalinan atau tes setelah persalinan. Yang terakhir adalah ODH datang pada masa persalinan dan belum mendapat terapi ARV, itu pengobatannya adalah paduan pada butir 1 atau kembali pada
situasi klinis pertama. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.